Oke, baik. Saya mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat kepada Bapak Bahar Amal SPD Magister Engineer selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital lanjutan dan teman-teman kelas A yang telah hadir pada ruang Zoom kali ini. Di sini saya Ainun Nikma selaku moderator dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi dengan materi pemrograman Python dan Visual Studio Code. Boleh di next. Baik, di sini ada anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ahmad Sogiri dengan akhiran NPM 01, lalu ada Ainun Nikma, saya sendiri dengan akhiran NPM 02, dan yang terakhir ada Diana Fitriani dengan akhiran NPM 09. Next. Di sini ada materi pembahasan, yaitu ada 3. Yang pertama tentang if-else statement, lalu yang kedua ada dictionary, dan yang ketiga ada paket dan modul. Oke, untuk materi pertama tentang if-else statement akan disampaikan oleh Diana Fitriani. Kepada Diana, disilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk yang materi pertama itu ada if-else statement. Nah, pada Python ini ada beberapa statement kondisi percabangan yang dikenal dengan beberapa metode. Yang diantaranya itu ada if dan if else. Nah, kondisi if ini digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Nah, kondisi percabangan yang satu ini bisa dibilang kondisi yang paling dasar dan sederhana. Percabangan pada kondisi if hanya dapat diputuskan ketika nilai true alias benar, maka kode dapat dijalankan. Selanjutnya, percabangan if else akan membantu dalam mencari alternatif apabila ada kemungkinan perbedaan jawaban. Nah, sederhananya, seandainya cabang if salah alias bernilai false, sudah pasti yang cabang else akan berjalan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh pengaplikasian if else yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang membuat SIM berdasarkan umur. Nah, untuk if atau umur yang diinputnya sendiri itu 17 tahun. Untuk perintah atau else-nya sendiri di sini ada 2. Jika memiliki umur yang cukup di atas 17, itu akan mendapatkan SIM. Dan untuk yang perintah satunya, jika menginput nilai di bawah umur 17, itu belum cukup mendapatkan SIM. Nah, untuk di gambar yang pertama ini, dimasukkan nilai umurnya itu 18 tahun. Nah, hasil yang didapat itu setelah di-run, dapat dilihat ya sesuai di gambar, bahwa Anda memiliki umur yang cukup untuk mendapatkan SIM. Nah, lalu slide selanjutnya. Nah, sedangkan di gambar yang kedua, jika kita memasukkan nilai atau umurnya itu 15 tahun, maka run atau yang hasilnya itu di sini Anda belum memiliki umur yang cukup untuk mendapatkan SIM. Slide selanjutnya. Nah, mungkin pada program di atas itu merupakan pengaplikasian dari program if-else, di mana gambar 1 dapat membuat SIM, sedangkan gambar 2 itu dinyatakan
belum bisa membuat SIM karena belum cukup umur. Nah, bisa dikatakan bahasa pemrograman merupakan suatu wahana untuk menuangkan pikiran manusia yang dapat dimengerti oleh komputer, sehingga mempunyai nilai guna yang dapat mempermudah pekerjaan manusia di era modern seperti sekarang. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada flowchart if else yang untuk di atas umur 17. Nah, di sini ada integral di mana integral ini adalah rumus untuk memasukkan angka. Nah, pada gambar untuk outputnya sendiri ini dimasukkan berapa umur Anda. Lalu inputnya ini ada umur, dan bisa dilihat pada gambar di sampingnya ini, jika dimasukkan umur 18 tahun, maka hasil setelah dirun itu dapat dilihat Anda memiliki umur yang cukup untuk mendapatkan SIM. Slide selanjutnya. Nah, sedangkan di sini adalah flowchart untuk di bawah umur 17 tahun, di mana outputnya itu sama berapa umur Anda, inputnya itu umur, lalu hasilnya itu setelah dirun, jika kita memasukkan nilai umur 15 tahun, maka hasilnya itu Anda belum memiliki umur yang cukup untuk mendapatkan SIM. Slide selanjutnya. Nah, pada gambar 3 dan 4 di atas menunjukkan flowchart dari program if-else pada pembuatan SIM yang menyatakan bisa atau tidaknya seseorang untuk membuat SIM. Pernyataan bisa atau tidaknya dalam pembuatan SIM ini ditentukan oleh batasan umur ketika pendaftar memverifikasi data. Slide selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Sabiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dictionary. Oke, moderator. Oke, sebelum saya menjelaskan, di sini ada pengertian dictionary, yaitu tipe data pada Python yang berfungsi untuk menyiapkan kumpulan data atau nilai dengan pendekatan key value. Setiap key dipisahkan dan dari value-nya oleh titik dua, item yang dipisahkan oleh koma, dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Ketika mengakses elemen dictionary, digunakan tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key yang mendapatkan nilai. Untuk mempengaruhi dictionary, dilanjutkan dengan menambahkan entry baru atau pasangan nilai kunci, modifikasi entry yang ada, atau menghapus entry. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini sebagaimana pada gambar program dictionary untuk menginput data mahasiswa. Di sini kita mengambil data yang pertama yaitu nama mahasiswa, lalu NPM, terus jurusan pendidikan dan semester. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan, ketika kita menginput data atau membuat pemrograman, di sini kan ada kayak titik dua, lalu dipisahkan oleh koma, dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal. Nah, bila bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, di sini udah ada contohnya. Jadi di sini kita output datanya nama mahasiswa. Contohnya seperti Diana Fitriani. Nah, di sini kan ada outputnya, ada input, ya, ada input dan kodenya. Contohnya seperti Diana Fitriani, itu nama mahasiswa. Lalu dengan NPM-nya 22106310-809. Lalu ada jurusan. Yaitu di jurusannya di sini kan kita taruh pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Terus jurusan semesternya itu semester 2. Nah, bisa dilihat sendiri outputnya langsung terlihat seperti pada di gambar. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar flowchart dictionary untuk menginput data mahasiswa. Nah, jadi mainnya pertama output NPM, terus input NPM, output nama, output jurusan, terus output semester, input semester. Nah, terus di sini ada NPM-nya.
Lalu ada NPM-nya itu 2210, 6310, 809. Lalu nama Diana Fitriani, jurusan yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, semester 2. Slide selanjutnya. Nah, di sini tadi output dan input ini adalah hasil keseluruhan dari dictionary, ada output dan input dan outputnya, teman-teman bisa dilihat sendiri hasilnya, yaitu hasilnya data mahasiswa yaitu dengan NPM 2210 6310 800 009. Lalu dengan nama atas nama Diana Fitriani, lalu dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan semester 3. Selanjutnya. Oke, pada gambar di atas itu menjelaskan menerapkan program sederhana dengan dictionary yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa. Selanjutnya, untuk gambar yang 6 dan 7 itu menjabarkan proyek yang digunakan dari program dictionary tersebut. Lalu proyek di sini digunakan untuk menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam pemrograman bahasa sederhana dictionary sebagai penampilan data mahasiswa yang kita ambil. Oke, slide selanjutnya. Oke, saya serahkan ke rekan saya yaitu Ainun. Terima kasih, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, untuk materi selanjutnya ada paket dan modul. Boleh di next. Punten, boleh di next. Oke, jadi modul pada Python adalah sebuah file yang berisikan sekumpulan kode fungsi, class, dan variabel yang disimpan dalam satu file yang berekstensi .py dan dapat dieksekusi oleh interpreter Python. Nama dari modul .py merupakan nama-nama dari file itu sendiri, sedangkan paket merupakan kumpulan dari modul-modul, di mana modul adalah file Python.py yang berisikan kumpulan kelas, fungsi, variabel, dan kode Python lainnya. Next. Oke, di sini ada contoh dari modul ya. Bisa dilihat sendiri. Di sini untuk mencari hitung underscore luas underscore persegi panjang. Next. Next. Oke, di sini ada contoh dari paket. Sini untuk menghitung luas dari persegi panjang, di mana input yang kita masukkan itu ada 50 dan input lebar yang itu ada 30. Lalu di sini kita mencari luas persegi panjang di mana outputnya yang keluar yaitu adalah 1500. Boleh di next.
Lalu ada flowchart, paket yang menampilkan hasil dari operasi luas persegi panjang. Di sini ada integral panjang, lebar, dan luas. Lalu kita masukkan output. Sini ada panjangnya ya. Lalu lebar, dan dapat dilihat di sebelah kanan. Di sini panjangnya 50 dan lebarnya 30. Lalu di run dan menghasilkan luas persegi panjang tersebut merupakan 1.500. Oke, next. Jadi dalam program sederhana, paket dan modul ini diaplikasikan untuk operasi perhitungan matematika. Perhitungan matematika yang digunakan berupa operasi mencari luas persegi panjang. Serta pada gambar di atas juga diberikan flowchart dari program Python. Flowchart tersebut pengaplikasian dari operasi perhitungan matematika. Operasi matematika pada flowchart itu meliputi mencari luas persegi panjang. Bisa dilihat yang tadi, ya pada gambar 8 tadi itu berupa modul operasi mencari luas persegi panjang. Lalu pada gambar 9 itu menunjukkan paket yang beroperasi matematika yang akan dijalankan, serta yang terakhir pada gambar 10 merupakan hasil flowchart paket program mencari luas persegi panjang. Next. Oke. Demikian tadi presentasi dan penyampaian materi dari kelompok 5. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini. Jadi pengambilan keputusan menggunakan if-else adalah kemampuan penting dalam pemrograman Python. Dengan kondisi ini, program dapat menyesuaikan tindakan berdasarkan situasi yang terjadi saat eksekusi. Selain itu, Python memanfaatkan struktur data dictionary untuk memudahkan pengelolaan informasi serta data mahasiswa. Hal ini memungkinkan akses dan manipulasi data dengan lebih efisien. Selain pengambilan keputusan, Python juga menyediakan paket dan modul untuk melakukan operasi matematika. Misalnya, untuk menghitung luas persegi panjang, kita dapat menggunakan modul tertentu. Kemampuan ini juga memungkinkan pengembang untuk menulis kode yang lebih efisien dan terstruktur, memahami penggunaan kondisi if, struktur data seperti dictionary, serta memanfaatkan paket dan modul matematika adalah keterampilan penting dalam mengembangkan perangkat lunak dengan Python. Baik, demikian penyampaian materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, pantunnya teman-teman jangan lupa. Di sini saya akan berpantun ya. Oke. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Saya akhiri presentasi hari ini, cukup sekian, terima kasih. Sini. Pantun nih. Oke, saya izin pantun ya, Pak. Gubernur datang mencari terasi. Masyarakat kecil memberi teri. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga mendapat apresiasi.
Ya mungkin yang terakhir pantun dari saya. Hari Jumat ke Kota Tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan mendengarkan presentasi saya. Ya, gimana Mbak? Udah selesai? Mbak Diana? Halo? Ya, kelompok 5 sudah selesai, Pak. Oh iya, sorry ya. Tadi ada tamu sebentar di ruang dosen. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok 5, teman-teman? Ada, Pak. Sebentar. Apa? Silakan. Ya, mungkin kesulitan dari kelompok kita gak jauh beda ya Pak dari kelompok 4 sama itu tuh kadang kayak ketika di run itu suka error Pak karena mungkin karena kesalahan kode terus kita juga belum kayak mengerti banget buat masuk pemrograman Pak kayak gitu. Errornya itu ketika di running ya. Iya Pak. Nah, jadi kalau misalnya kalian VS Code itu kan ada beberapa tab ya, tab 1, tab 2 ya kan, tahu kan ya? Tab yang di atasnya itu apakah tentang PY atau tentang itu, ada nggak? Gimana Nangkep Pak? nggak maksud saya? Kan yang kayak saya eh apa namanya eh coba tadi presentasinya ditampilin Bu. Teknik industri Bu, Mohon teknik maaf Pak, industri. kurang kedengeran. Ya, coba tampilin per PPT kayak tadi. Oh, Sebentar, Pak. Yang ada VS Code-nya. terus. Yang ini Pak. Iya. Nah, itu kan di atasnya ada yang kelompok 5 if else, terus kelompok 5 dictionary, PY, hitung luas, ya kan ya? Ya Pak. Nah, kebiasaan rata-rata kesalahan dari teman-teman kalian yang dari kelas lain, itu ketika dia running yang if else, itu dia langsung running yang dictionary. Nah, sebenarnya ketika dia running yang if else, setelah running itu dia harus di exit dulu di bawahnya, di exit run dulu, baru nanti ketika dia ke dictionary nulis codingnya, nanti ketika run dia baru bisa lagi. Oh iya Pak. Jadi rata-rata kalau kesalahan teman-teman kalian di kelas lain itu, Pak, kita nggak bisa ngerunning lagi, atau mungkin error ketika ngerunning yang di tab lain, maksud saya tab itu yang tadi ya, di atas ini kan ada if else, ada dictionary, ada main PY, ada hitung luas ya, Iya. hitung luas. Nah, ketika kalian sudah running yang di if else, mau running di dictionary, nah yang di bawah tuh yang user error itu diketik dulu exit, jadi exit untuk ngerunning if else. Nah, baru kalian masuk ke dictionary untuk ngerunning baru yang ke dictionary gitu. Begitu pula nanti di yang tab selanjutnya gitu. Oke, nanti dicoba lagi ya Mas ya, kalau masih ada sering error-error, ntar bisa ditanyakan lagi. Baik Oke, Pak. ya Terima silakan kasih Pak. tutup pantunnya. Mana saya belum dengar pantunnya. Tadi pantun sudah Tadi 3 sudah, Pak. Pak. Oke, nanti saya lihat di rekamannya ya. Ya, silakan. Terima kasih teman-teman kelompok 5. Selanjutnya teman-teman kelompok 6. Kelompok 6 siapa ya?
Kelompok 6 masih sama Mbak Alia yang ini. Kalau masih saya tetap jadikan host. Kelompok 6 siapa ya? Saya Pak, Reja Palepi, Reaningsi, dan Rena Anjeli Paulina.